lagi teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat ya. Perkenalkan, saya Igustin Muralanang Niki Harta, salah satu siswa dari SMK Negeri 5 Denpasar, kelas 12 Usaha Perjalanan Wisata 1, absen 8. Di video saya ini, saya akan memperkenalkan sedikit mengenai global indikator. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita bahas mengenai global indikator. Tapi sebelum itu, ingat untuk subscribe channel saya dan like video ini. Happy watching semuanya! Oke teman-teman semua, mari kita bahas sedikit materi mengenai global indikator. Tapi sebelum itu, kalian juga harus tahu mengenai pembagian ITC atau IATA, International Air Transport Association, Traffic Conference Areas, yang terdiri dari 3 pembagian. Berikut ayo kita bahas pembagiannya terlebih dahulu. Oke teman-teman semua, mari kita bahas pembagian dari Traffic Conference Area menurut IATA. Yang pertama, di peta ada yang berwarna kuning, itu adalah Traffic Conference 1 yang terdiri dari benua Amerika Selatan, Utara, Tengah, dan Pulau Caribbean. Yang kedua ada warna merah, yaitu Traffic Conference 2 yang terdiri dari benua Eropa, Afrika, dan Middle East. Dan yang terakhir ada warna hijau, adalah Traffic Conference 3 yang terdiri dari benua Asia, Australia, New Zealand, dan Kepulauan Pasifik. Itulah 3 pembagian IATA Traffic Conference Areas. Oke teman-teman semua, selanjutnya mari kita masuk ke pengertian global indikator atau GI. Global indikator atau GI adalah kode yang terdiri dari 2 huruf atau two letter identifier yang dipakai untuk menentukan arah perjalanan dan sekaligus menentukan tarif perjalanan. Global indikator atau GI dibagi menjadi 10 kode. Oke teman-teman semua, mari kita bahas pembagian global indikator atau GI dan contoh rute perjalanannya. Oke teman-teman semua, bagian dari global indikator yang pertama ada Western Hemisphere atau WH, yaitu perjalanan yang dilakukan di seluruh wilayah TC1 atau benua Amerika. Jadi ini rutenya di sekitar benua Amerika saja teman-teman, dengan contoh perjalanannya dari Rio de Janeiro menuju Miami. Nah, kalian bisa lihat di peta ya. Bagian dari global indikator yang kedua ada Eastern Hemisphere atau EH, yaitu perjalanan yang dilakukan di antara wilayah TC2 pada benua Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan wilayah TC3 pada benua Asia, Australia, New Zealand, dan beberapa kepulauan Pasifik. Dengan contoh perjalanannya dari Madrid menuju Kairo. Kalian bisa lihat di peta ya teman-teman rute perjalanannya. Yang ketiga ada Atlantik atau AT, yaitu perjalanan yang dilakukan di antara wilayah TC1, benua Amerika, Kepulauan Atlantik, dan Pasifik Greenland, dengan wilayah TC2, benua Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan wilayah melalui samudera atau lautan Atlantik. Jadi ini rute perjalanannya melalui samudera ya teman-teman, dengan contoh perjalanannya dari Mexico City menuju Madrid. Kalian bisa lihat di peta ya. Yang keempat ada Southeast Asia atau SA, yaitu perjalanan yang dilakukan di antara kota-kota yang terdapat di Atlantik Selatan, yaitu Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, dan Uruguay, dan kota-kota yang terletak di Asia Tenggara langsung ke satu poin atau lebih kota-kota yang terdapat di Sentral Afrika Selatan. Dengan contoh perjalanannya, yaitu dari Buenos Aires menuju Cape Town dan berakhir di Mumbai. Kalian bisa lihat di peta ya. Oke teman-teman semua, selanjutnya ada Pasifik atau PA, yaitu perjalanan yang dilakukan melewati wilayah TC1 dan kota-kota yang terletak di area TC2 dan area TC3. Perlu kalian ingat, perjalanan ini tidak melalui Siberia. Dengan contoh perjalanannya, yaitu dari Mexico City menuju Hong Kong dan berakhir di Cape Town, yang kalian bisa lihat di peta ya teman-teman. Yang keenam ada Pacific North atau PN, yaitu perjalanan yang dilakukan melewati daerah-daerah barat daya Pasifik dan Amerika Selatan melewati Amerika Utara. Dengan contoh perjalanannya dari Santiago menuju Bogota, menuju Los Angeles, dan berakhir di New Zealand. Baiklah teman-teman, kalian bisa melihat rute perjalanannya di dalam peta ya.
Yang ketujuh ada Atlantik atau Pasifik Api, yaitu perjalanan yang dilakukan melalui Samudra Atlantik maupun Samudra Pasifik. Perlu kalian ingat, perjalanan ini via wilayah TC1 atau keberangkatannya dari wilayah TC1 area. Dengan contoh perjalanannya dari Istanbul menuju New York sampai Tokyo. Kalian bisa melihat rutenya di peta ya. Yang ke-8 ada Rusian atau RU, yaitu perjalanan rute penerbangan yang dilalui secara langsung antara Japkor atau Japan Korea menuju ke negara-negara di Rusia atau through flight. Dengan contoh perjalanannya dari Moskow menuju Osaka. Kalian bisa melihat contoh rute dalam peta. Yang ke-9 ada Trans-Siberian atau TS, yaitu perjalanan melalui wilayah TC2 dan TC3 melalui Jepang, Korea, Taiwan. Perlu diingat, perjalanan ini berlaku jika ke Eropa melalui Jepang, Korea, Taiwan, tapi tidak berhenti atau through flight. Dengan contoh perjalanannya, dari Brisbane menuju Tokyo, menuju Madrid, dan berakhir di Dakar. Oke teman-teman, kalian bisa melihat di peta ya. Oke teman-teman, bagian terakhir dari Global Indicator atau yang ke-10 ada Far East atau FA. Merupakan perjalanan dari wilayah TC3 ke Rusia, kecuali Japkor atau Japan dan Korea. Dengan contoh rute perjalanannya dari Beijing menuju Moskow dan berakhir di Kiev. Oke teman-teman, kalian bisa melihat contoh rutenya pada peta ya. Oke teman-teman semua, itu tadi sedikit materi mengenai Global Indicator. Saya berharap semoga video saya ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dari video materi saya ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua dan yang sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. See you and have a nice day.